sukses selalu, jangan pernah berhenti untuk berbagi, dan terus menginspirasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Anita Nur Hasanah dari Sadar Ibu. Selamat ulang tahun Lontara yang ke-1. Tetap memberikan tayangan edukasi yang bermanfaat, tetap mengudara dan sukses selalu. Selamat ulang tahun Lontara. Hari ulang tahun yang pertama Lontara Learning Online Nusantara. Semoga tetap jaya di udara dan tambah berkibar. Learning Online Nusantara, happy birthday to you. Mantap. Lontara, kami dari MGMP Biologi Berbagi mengucapkan selamat untuk grup Lontara. Selamat ulang tahun yang pertama buat Lontara. Selamat milad pertama. Selamat atas meraih suksesnya grup Lontara. Selamat milad kepada tim Lontara. Selamat ulang tahun yang pertama buat Lontara. Semoga semakin hebat, semakin jaya, semakin sukses, dan semakin dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Selamat. Lontara tetap jaya, tetap selalu berbagi demi kemajuan pendidikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan masih bisa berbagi ilmu tentang pendidikan ini. Grup Lontara dan juga grup MBB Biologi Berbagi mudah-mudahan selalu terus sinergis, selalu terus bekerja sama untuk penggiat dalam dunia pendidikan. Semoga dedikasi, kreasi, dan inovasi dalam dunia pendidikan terus tetap berjaya. Webinar Lontara yang telah 1 tahun melanglang buana di jagat webinar yang cukup membuat kita juga tercerahkan. Selama ini Lontara sudah berhasil memberikan nuansa yang cukup bagus untuk pencerahan para guru-guru yang ada di Nusantara ini. Ya, sekali lagi ucapkan selamat, semoga tetap sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haryadi, koordinator Gelora Jatim, mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama Lontara. Semoga tambah sukses, semoga tambah jaya, dan selalu menginspirasi buat Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Selamat ulang tahun yang pertama buat Lontara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sulisdawati dari Gelora Jatim mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lontara. Yang pertama, semoga semakin jaya, semakin sukses ke depannya, dan semakin bermanfaat terutama untuk pendidikan di Indonesia. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Muin dari Gelora Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-1 pada Lontara. Semoga Lontara ke depan semakin jaya dan menginspirasi Bapak Ibu. Semoga Tuhan. Salam semangat dari Gelora Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lontara. Saya Umi Keket dari Gelora Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-1. Semoga semakin jaya, semakin berkembang, semakin memberikan manfaat di dunia pendidikan, dan semakin menginspirasi. Sharing and growing together. Assalamualaikum. Sahabat Lontara,
Happy first anniversary dari saya Ratna Mardining Tias, Gelora Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Idris dari Gelora Jatim mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama bagi Lontara. Semoga sukses selalu dan berjaya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lontara, saya Ica dari Gelora Jatim mengucapkan happy anniversary yang pertama buat Lontara. Dikutip dari Najwa Shihab, jika pengajaran adalah transfer pengetahuan, pendidikan harus menumbuhkan kesadaran. Dan disinilah peran Lontara hadir, seperti logonya dari Sulawesi untuk Nusantara. Dan kita harus terus berjuang untuk memajukan pendidikan bagi guru-guru di Indonesia tentunya. Selamat untuk Lontara, dan kita harus terus berjuang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Lontara membersamai kita, memberikan begitu banyak ilmu yang bermanfaat, menginspirasi seluruh guru Nusantara. Ulang tahun selalu menjadi momen yang paling spesial. Memasuki usia 1 tahun tayangan Lontara, saya Arfiani Babai, Kepala Pusat Pelatihan Guru SSLC IGI, mewakili seluruh kru SSLC IGI, mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama tayangan Lontara. Di momen yang spesial ini, tak lupa pula saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan para guru sahabat Lontara yang dengan setia mengikuti tayangan-tayangan Lontara. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Happy anniversary yang pertama tayangan Lontara. Selamat dan sukses untuk seluruh kru Lontara. Semoga ke depan Lontara makin sukses mengawal pendidikan di jalur terlangit. Oke, baik Bapak Ibu. Saya cek dulu berapa orang yang hadir hari ini. Bumi yang mana? Direktur SMK atau kok 2? Nggak apa-apa, aku pakai 2, Bu. Yang mana nih saya pindahkan presenter? Aku resen ya, sebentar. Bentar, aku resen. Tunggu. Hostnya Bumi siapa? Bun? Hostnya Bunda Arfiani, moderatornya Pak Muklis. Kayaknya Bu Arfi nggak bisa jadi host karena pakai handphone nih. Bunda Ika aja atuh. Atau Pak Mulis tukaran deh. Nggak apa-apa, Pak Muklis moderator. Lagi ini sudah join Bu Ika. Bu Ika. Iya, Bun. Bu Ika. Iya. Naikkan di panelis yang laptop di bawah. Oh, ada ya? Mana tuh? Ya. Oh, ini. Baru join, sorry. Oke. Dari tadi pakai handphone. Ini presenter. Kemudian Bu Arfi yang host ya. Yup. Oh, bisa. Bentar. Moderatorku udah datang apa masih tidur ya? Boleh, Jackson. Siap. Oh, oke. Oke, change rules to host. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai lagi materi ke sesi 4. Nah, sekarang Bapak dan Ibu yang belum sempat makan siang, boleh bawa makanannya di depan laptop. Santai saja Bapak Ibu ya, untuk menikmati materi hari ini. Silakan dimulai. Narasumber gak dikasih kopi?
Gambarannya aja di download ya. Sendiri. Sentimen judulnya. Udah. Nggak ribut ya, Bude mau ngisi materi ya. Nggak track ya. Bentar. Bentar, Bu. Nggak track ya, Bude lagi ngisi materi ya. Ayo. Ayo, sudah bisa dimulai? Udah. Bentar, aku rekod dulu. Share screen-ku udah nampak belum? Udah. Halo, tes. Cek sound. Oke. Halo. Aman, semua aman, clear. Aman. Oke. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Arfiani di sini. Wow, di hari yang sangat luar biasa, yang istimewa, saya juga Kenapa pakai ketawa ya? mendampingi. Oke, saya mendampingi presenter yang istimewa juga untuk hari ini. Luar biasa loh. Lontara bisa memaksa Bunda Umi untuk bisa jadi presenter. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Bunda Umi? Beliau adalah penanggung jawab Sadar Igi yang jika setiap Bapak Ibu bangun pagi sudah ada sharing materi, sudah ada sharing pengalaman di grup-grup Bapak Ibu. Inilah beliau nanti yang hari ini akan berbagi dengan kita tentang materi apa ya? Live worksheet. Oh ya. Beliau hari ini akan memandu kita dengan bagaimana menggunakan membuat media pembelajaran menggunakan live worksheet. Ya. Okay. Hari ini di siang hari ini beliau akan dipandu pada saat pemaparan materi akan dipandu langsung oleh Bapak Muhlis dari IG Kabupaten Takalar. Saya perkenalkan sedikit, Bunda Umi adalah guru dari SMK Ranti Mulia. Beliau juga adalah penanggung jawab ya Sadar IG, kemudian Wakil Sekretaris Jenderal Bagian Humas dan Publikasi, dan sebenarnya beliau begitu banyak prestasi ya, tapi beliau tidak mau disebutkan one by one. Yang jelasnya Bapak Ibu guru tahu setiap pagi, setiap saat ketika Bapak Ibu buka grup, buka handphone pasti akan melihat begitu banyak sharing ilmu yang sangat bermanfaat dari beliau. Oke, untuk selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan ke moderator kita Bapak Muhlis dari IG Takalar. Silakan Pak Muhlis. Makasih banyak Bunda Arfiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah masuk materi yang keempat, yaitu membuat media pembelajaran dengan kami harapkan dari Panitia Lontara bahwa Bapak Ibu tetap semangat meskipun di Makassar ini lagi terik matahari. Untuk tidak membuang waktu Bapak Ibu, kita sudah diperkenalkan dengan pemateri kita yang hari ini sangat luar biasa. Beliau adalah T. Umi Tira Lestari, penanggung jawab Sadar IG. Untuk selanjutnya, kami berikan waktu kepada Ibu pemateri kita untuk membawakan materi. Silakan T. Umi. Baik, terima kasih Pak Mukhlis, terima kasih Bunda Arfiani, terima kasih kepada Pak Imron, terima kasih panitia Lontara semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini tidak mau berbagi ilmu, tapi mau berdiskusi saja sedikit apa yang saya ketahui. Jadi nanti kalau saya nggak tahu, kita berdiskusi bersama begitu ya. Materi hari ini adalah, diskusi kita adalah live worksheet. Jadi Bapak Ibu silahkan ke Chrome Bapak Ibu atau ke Mozilla Bapak Ibu, ketikkan live worksheet. Ini kipas anginnya saya matikan dulu, Bogor panas banget soalnya. Oke, nah gitu ya, live worksheet.
Nah, Bapak Ibu yang belum punya akun, silahkan membuat akun dulu. Ini saya coba klik ya. Ketika Bapak Ibu sudah ke live worksheet, Bapak Ibu pilihnya teacher. Ya, Bapak Ibu pilihnya teacher, lalu Bapak Ibu kalau sudah punya kan tinggal panggil begini. Karena Bapak Ibu belum punya, Bapak Ibu registrasi di sini. Register dulu. Nah, silakan isikan nama Bapak Ibu, misalnya namanya seperti ini, passwordnya apa gitu ya. Diulang passwordnya. Bentar, saya salah kayak. Kurang kopi nih panitia nggak ngasih saya kopi, jadi saya salah password. Oke, emailnya mau pakai yang mana gitu ya, misalnya ya tuh. Salah kan ininya. Bunda Ika tanggung jawab belum minum kopi nih. Salah passwordnya. Ntar dulu. Saya tadi pakai password apa sih? Bapak Ibu sambil mencoba-coba ya, nanti dibimbing saya hari Jumat. Saya tidak hari Kamis, hari Jumat karena saya ada kegiatan di kementerian sampai dengan hari Kamis. Oke. Sekarang pilih emailnya Bapak Ibu, ini emailnya sudah pernah saya pakai yang ini aja. Kayaknya emailnya kecil semua. Nah, email sendiri aja lupa ya Bapak Ibu ya. Faktor U juga sih sebenarnya. Ini saya copy aja biar saya nggak salah. Aduh, saya jangan ngomong sendiri dong. Oke. Ini mana pastenya? Oke, terus negaranya, kita negara apa ya? Bapak Ibu jangan salah negara ya, kita negara Indonesia, saya bukan robot, ini mau diisi semua boleh, enggak pun enggak masalah. Lalu I have read and accept the term of use, lalu saya register seperti ini. Oke, ini mau disimpan tidaknya boleh. Nah, ini sudah masuk ke usernya, password ya. Nah, ini sudah kita cek dulu email kita. Tengah. Ini sudah masuk ke email saya. Mana ya email saya? Oke, yang ini. Kita cek ya, ada konfirmasi nggak dari live worksheet-nya. Kemana sih emailnya? Jadi grogi begini. Ini yang mana sih? Sebentar Bapak Ibu. Ini mana? Ini kenapa ketutup begini sih? Mana sih email saya kok nggak masuk? Sebentar Bapak Ibu. Ini emailnya kemana sih? Ini kan ya. Ah? Ini apa yang dicari ini? Ini cari email. Kan itu ada Gmail tuh. Mana Gmail ini kan? Samping gambar. Sebelah gambarnya, Bun. Di sebelah gambar. Iya, ini ketutupan. Ini ada apa sih?
saya nggak bisa lihat. Ketutupan itu. Ketutupan apa sih? Warna hitam. Nah, ini masuk nih. Iya. Sorry ya Bapak Ibu, ini ketutupan jadi. Oh, yang abu-abu itu ya Oh, di close aja. ya udah. Ini ya, mana dia tadi ini kan ya emailnya ya. Nah, nanti kalau ada ini Bapak Ibu tinggal ini ya. Ini email yang mana sih? Sebentar Bapak Ibu. Ini yang Mama Rahman. Saya kan carinya yang ini. Nah. Bentar Bapak Ibu. Beda email. Pantas nggak ada. Nah. Ketahuan orang sibuk. Ini ya. Banyak. Enggak. Itu mah email buat coba-coba aja. Nah, Makanya sadar hari ini istimewa, benar-benar istimewa. Sampai Bunda Arfiani ketawa. Nih Bapak Ibu ada konfirmasi dari lab worksheet. Bapak Ibu klik yang biru yang ini. Nah, diklik. Gitu ya. Jujur saya grogi sebenarnya ketemu Bapak Ibu. Dah, ini udah masuk nih. Udah aktivasi, kita enter. Nah, ini sudah punya akun punya Bapak Ibu seperti ini. Sampai dengan membuat akun dulu Bunda. Ada yang mau ditanyakan atau dilanjutkan? Pak Muklis, lupa moderatornya Pak Muklis. Butuh kopi beneran nih Pak Imron. Bukan kopi tapi aqua. Udah ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung atau di kolom chat? Atau tadi selesaikan saja? Ya, Oh baik. Nah, setelah Bapak Ibu pun, Bapak Ibu misalnya mau bikin lembar jawab, atau sebenarnya saya kenalin dulu ini home, ini rumah, ya. About site ini adalah website dari live interaktifnya. Ini interaktif worksheet ini kalau Bapak Ibu mau mengambil soal-soal yang dibuat oleh guru-guru satu dunia, ini Bapak Ibu tinggal memilih. Bahasanya juga bisa Bapak Ibu pilih seperti ini. Nah, kalau kita tidak terbiasa, pilih aja bahasa Indonesia di sini. Nah, pelajaran apa yang ingin Bapak Ibu cari di sini, ini Bapak Ibu tinggal cari di sini. Misalnya gini ya, saya kan ngajar akuntansi. Sebenarnya saya ngajar akuntansi komputer, tapi saya pernah cek dia tidak ada. Tapi kalau akuntansi, dia ada seperti ini. Nah, ini ya, kalau kita lihat di interaktif worksheet. Kalau Mac interaktif, ini adalah kita akan membuat soal. Ya, dari mulai tutorialnya, video tutorialnya, atau kita nanti memulai membuat soal. Sedangkan Mac interaktif workbook ini adalah untuk membuat modul Bapak Ibu. Ya, ini komunitasnya, ini kalau minta tolong, help gitu ya. Nah, sedangkan ini akun kita. My worksheet adalah apa yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Ya, di sini masih kosong karena akun baru. My student ini adalah nanti kita membuat grup, memasukkan murid kita di sini. Lalu my book adalah nanti buku yang atau modul yang akan kita buat di sini. Baik. Lalu my inbox adalah kalau nanti pekerjaan murid kita masuk gitu ya di sini. Lalu my favorite worksheet, apabila Bapak Ibu tadi dari interaktif worksheet ada yang Bapak Ibu sukai, silahkan ditandai dia masuknya di sini di favorite worksheet ya. Lalu my follow use itu kita memfollow punya siapa nanti juga ada di sini. Lalu notifikasi apabila ada nanti pekerjaan yang masuk dia munculnya di sini, siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas. My account ini apabila Bapak Ibu tadi bikin akun, negaranya salah, ada kejadian pernah ke negaranya salah, dia pilihnya Zimbabwe gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal merubahnya di sini, full name-nya siapa, misalnya tadi kan kita nggak isi ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa isinya di my akun. Lalu my subscription ini adalah kalau Bapak Ibu ingin yang berbayar. Bedanya apa? Kalau yang gratis bisa 100 murid, bisa 30 lembar kerja, bisa 10 grup,
bisa 10 buku, bisa 30 hari email tersimpan Bapak Ibu ya, print PDF pekerjaan kita tersimpan itu 10 hari. Tapi Bapak Ibu punya kelebihan uang misalnya mau berbayar silakan, tapi kalau saya suka yang gratis-gratis aja. Kalau udah nggak bisa ya udah bikin akun baru aja, kalau saya sih seperti itu. Kalau logout, kalau saya boleh pulang dari kegiatan ini sama Pak Imran begitu ya. Sayangnya belum boleh pulang. Nah, karena sudah kenal semua, sekarang kita ke Mac interaktif. Begini, di Mac interaktif ini Bapak Ibu, kita akan mulai mengerjakan. Bapak Ibu boleh punya file dalam bentuk PDF, dalam bentuk JPEG, dalam bentuk PNG, tapi maksimal hanya 5 MB. Sekarang kita kasih contoh ambil file seperti ini ya. Dalam bentuk Word juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi dalam bentuk Word juga bisa. Kita coba misalnya seperti ini, saya cari dokumen saya di sini. Ada nggak ya contoh filenya? Nah, misalnya kayak gini nih Bapak Ibu, saya ambil yang ini ya, yang ini. Yang ini saya upload. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini soal saya. Nah, kalau murid-muridnya mau disuruh mengerjakan, Bapak Ibu di sini bikin kotak dulu. Gitu ya. Ini semua kita kasih kotak. Ini dikasih kotak. Tapi kalau Bapak Ibu ada ABC sih enak, bikin kotaknya cuma satu, ini karena nggak ada ABC-nya begitu ya. Ini pilihannya bank, berarti ini ABC di sini ya. Ini A, ini B, ini C. Karena perkiraan bank itu harus bertipe bank gitu ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini udah selesai. Anggap aja soal saya satu. Bapak Ibu boleh print view dulu begini. Nah di print view saya coba jawab misalnya. Kalau saya jawab ini C, yang lainnya saya kosongkan, itu nilainya pasti nggak 10 Bapak Ibu. Ini nilainya 10, bukan 100 ya, dia pakai nilai 10. Nah ini saya print view di sini. Nah Bapak Ibu langsung ada nilainya. Ini nilainya kenapa 4? Karena yang kosong ini juga Bapak Ibu sebaiknya ketika nanti memberi soal harus memberikan panduan yang jelas. Jangan sampai merugikan murid kita. Dia sudah betul mengisinya C dengan C, betul ya. Tapi karena kotak 3 ini nggak diisi, jadinya nilainya hanya 4/10. Bukan skala 100 ya, skala satuan. Tapi misalnya ini saya back gitu ya. Saya undo ke sini. Nah tadi saya gagalin aja. Saya gagalin ya. Ini undo-nya kenapa nggak bisa? Saya ambil lagi aja. Nggak bisa. Yaudah nanti dibilangin. Rabu aja. Ini kita isi. Gini, saya ulang lagi. Tapi kalau nanti diisinya semua, itu nilainya akan kelihatan. Jadinya Bapak Ibu harus memberikan panduan yang jelas. Panduannya di mana? Mau di sini boleh, mau di atas boleh. Kasih ya. Tulislah huruf dalam kotak. Dan isikan sesuai dengan hurufnya gitu ya misalnya. Nah, lalu di sini kita mau bikin kotak lagi untuk jawabannya. Bapak Ibu nanti bisa berkreasi sendiri ya. Ini kan hanya ngasih contoh ya. Ini saya bikin kotak dulu. Ini bikin kotak dulu. Ini bikin kotak lagi. Ini kotaknya nggak seimbang, nggak apa-apa ya. Dimaklum. Nah ini tadi apa? Ini C, tadi jawabannya. Ini A.
Ini B. Kalau Bapak Ibu udah punya soal pilihan ganda yang ada ABC-nya sih lebih enak. Jadi dia tinggal memilih jawaban aja. Sebenarnya ini D. Ya, ini baru satu soal. Oke, saya print view lagi. Tadi karena saya menjawabnya hanya 2, nilainya 4 ya Bapak Ibu. Tapi kalau coba kita isi semua, apakah nilainya 10? Gitu ya. Kenapa A semua? Pak Muklis, kalau saya salah dikasih tahu dong. Bapak jangan tidur, Pak. Tidak ya. Oke ya. Nah, ini kita print view lagi. Apakah jawabannya 100 gitu ya? Ya. Jreng-jreng mana jawabannya? Nah, ini finish dulu. Oke, saya cek jawaban saya. Nah, nilainya malah 0. Kok nggak muncul ya tadi jawaban saya kemana ya? Ini gurunya. Akan muncul nilainya. Ini kenapa jadi 0? Ini gurunya gimana sih bikin soalnya? Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu apabila Bapak Ibu mau bikin soal, ada rekaman videonya gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan rekaman videonya. Bagaimana caranya? Kita ambil lagi soalnya. Saya jangan yang ini, ini nilai saya jadi 0. Aduh, bahaya. Nanti diketawain Pak Muklis. Ini harus PDF katanya Bapak Ibu. Mana ya? Kemana ya? Mana sih? Saya enggak nggak sih yang ini? Ujung-ujungnya nanti harus soal PKN aja ini ya. Oke, soal PKN aja. Tadi soal tadi nilainya 0, aduh, bikin malu. Soal PKN saya ngambil dari buku Bapak Ibu, ini kan udah ada ABC-nya begitu ya. Kita tinggal bikin kotak di sini. Jawabannya apa misalnya? Jawabannya nilai pertama Pancasila apa? Pak Muklis. Oke. Ya. Tenggang rasa. Apa ini? Aduh, memalukan. Tenggang rasa. Neng, apa jawabannya, Neng? Ini pelajaran anak saya soalnya Bapak Ibu, sebentar. Ini B, kalau nggak salah. Kalau salah maafin ya Bapak Ibu, udah lama nih nggak belajar PKN. Demokrasi itu C. Oke. Gitu ya, ini C. Nah, kalau Bapak Ibu mau masukin rekaman YouTube misalnya, nah Bapak Ibu bikin kotaknya di mana misalnya, anggap aja di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, anggap aja di sini, di sini. Nah, Bapak Ibu nanti kan tulisnya di sini. Nah, Bapak Ibu ke YouTube-nya dulu. Bapak Ibu ke YouTube-nya dulu. Sebentar saya tutup dulu ini biar saya bisa buka ininya. Nah, Bapak Ibu ke YouTube-nya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu mau milih rekaman YouTube kemana gitu ya misalnya. Oke. Sebentar, saya daripada kena punya orang, saya pakai punya saya sendiri saja gitu ya. Oke. Anggap aja tadi soal PKN itu adalah soal pelajaran saya ya Bapak Ibu ya. Saya cari di sini pelajaran saya ngajar akuntansi komputer, berarti saya cari rancangan, nah rancangan perkiraan. Oke, di sini. Ini saya pilih yang ini Bapak Ibu. Nah, ini ambil linknya, ambil linknya. Ambil linknya. Bentar, lagi berpikir apa lagi macet. Nah, ini disalin. Oke ya, ini disalin. Ini saya tutup. Aduh. Ini kok ketutupan ya. Ini bukan iklan ya Bapak Ibu ya. Ini nutup.
Teteh, Kok hilang suara ya? dan suaranya Teteh. Oh, ini mati. Halo, ya. Ada nggak? Udah ada, tapi mati mic-nya. Aduh, saya hidup. Saya ngomong sendiri ya. Nyampe mana nih? Nah, kalau udah di-save Bapak Ibu, ini juga bisa Bapak Ibu bagikan. Nah, coba saya bagikan ya. Bapak Ibu bisa ngerjain nggak gitu ya, misalnya ya. Bunda Arfiani juga ngerjain. Bunda Arfiani suka panik nih kalau dapat soal. Oke, silakan sudah saya bagikan di chat. Bapak Ibu boleh mencobanya. Gitu ya. Nah, saya coba open. Nah, ini Bapak Ibu bisa masukkan ke nanti modul Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu masukkan ke Google Classroom, atau nanti kita masukkan ke kelas kita, ke grup kita di worksheet ini. Ini Bapak Ibu tampilannya. Ya, ini ada YouTube-nya, ini jawabannya nanti. Silakan Bapak Ibu coba, Bapak Ibu dapat nilai berapa misalnya begitu ya. Nggak usah dikirim, di print view aja, nanti kelihatan nilainya seperti itu. Nah, ini baru bikin soal sama masukin rekaman YouTube ya. Nah, sekarang gimana kalau saya mau pakai MP3 ya? Kalau pakai MP3, sekarang kita ke sini lagi, ke ini, ke interaktif worksheet lagi, saya get started, saya choose file lagi. Pak Muklis, kedengeran suara saya? Jelas. Nanti di sini ada Opa Adrianus juga mungkin bisa berbagi, karena Opa Adrianus sudah mempraktekannya ke murid-muridnya begitu ya. Opa nanti bisa berbagi bersama Bapak Ibu semua. Oke, saya yang PKN aja lagi. Nah, saya mau ngajarin Bapak Ibu cara masukin suara. Nah, kalau masukin suara Bapak Ibu harus punya rekaman suara dulu dalam bentuk MP3. Oke, syaratnya di sini Bapak Ibu ketikkan MP3.2 ya. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah play MP3.2. Nah, Bapak Ibu diminta mengupload MP3 filenya. Ingat ya, hanya boleh 5 MB. Saya coba masukkan rekaman suara saya, walaupun suaranya ini agak sedikit jelek. Padahal mah banyak jeleknya ya. Nggak merdu. Nah, ini saya coba pakai suara aja. Di sini saya open. Kalau saya suka bikin MP3 suara itu Bapak Ibu di HP saya rekam dulu, baru saya pindahkan begitu ya. Lalu saya upload. Nih, di sini di-upload. Nah, nanti murid-muridnya bisa dengerin nih Bapak Ibu. Nah, saya print view aja ya, langsung ya. Caranya nanti sama seperti yang tadi. Ini Bapak Ibu muncul nih MP3-nya. Nah, gitu ya. Seperti tadi Bapak Ibu bikin kotak, apa jawabannya, tapi yang pasti yang ini ada suaranya. Kalau yang tadi pakai rekaman YouTube, kalau ini pakai suara. Nah, misalnya sudah selesai kita save gitu ya. Saya nggak bagikan ke seluruh dunia, cukup untuk saya saja. Kasih nama lagi, coba. Bunda Arfiani tadi dapat nilai berapa? Pak Muklis dapat berapa? Opa dapat berapa? Nah, ini Bapak Ibu 2 soal yang sudah saya kerjakan tadi. Ini yang pakai apa tadi? Link YouTube ya. Ini yang link YouTube ya. Ya, muncul YouTube-nya kalau sudah kita print view ya Bapak Ibu. Kalau nggak di print view dia nggak. Ini nih muncul YouTube-nya. Terus yang satu lagi ini yang pakai suara. Gitu Bapak Ibu, cara bikin soalnya. Mana ya, dia belum muncul, masih proses kayaknya. Ini nih, udah ada suaranya. Ini cara bikin soalnya dulu Pak Muklis. Silahkan, atau mau dilanjut bikin buku atau bagaimana? Mungkin dilanjut saja dulu supaya waktu yang. Iya. Waktuku masih banyak atau
1 hari. Jadi jangan 1 hari lah, orang dikasih kopi juga enggak ini. Enggak ya. Sekarang kita bikin buku Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau bikin buku, Bapak Ibu ke interaktif workbook. Di sini get started. Nah, kasih nama dulu bukunya Bapak Ibu. Misalnya saya kasih nama di sini modul akuntansi 1. Saya new book workbook. Nah, seperti ini. Nah, ini bukunya masih kosong. Kalau Bapak Ibu punya cover, bukan koper ya, cover. Bapak Ibu bisa upload covernya di sini. Nah, upload, choose file. Kalau pakai foto saya nanti dibilangnya narsis. Oke, saya ke sini aja. Ada nggak ya? Nah, ini aja. Saya upload. Oke. Dulu dia lagi berputar-putar, Bapak Ibu lagi berpikir. Oke. Loh, kok nggak mau? Aduh. Oke, itu covernya nggak mau, saya ganti yang lain aja. Mungkin terlalu besar dianya. Kita cari, nah ini aja deh. Walaupun mungkin covernya jelek. Nah ini Bapak Ibu, ini covernya udah jadi walaupun kepotong ya. Nah, ini covernya udah jadi, sekarang saya mau edit konten. Nah, Bapak Ibu ini mau ngisinya dari mana? Misalnya, tadi kan pelajaran saya akuntansi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita cari seperti ini, kontennya akuntansi, language-nya apa? Bahasa Indonesia aja ya, karena murid saya suka nanti protes. Kagak ngerti gitu ya. Mana I-nya ya? Kiri-kiri dong. Ih, saya ngomong sendiri. Udah gitu ya. Ini subjeknya nggak ada. Kita search aja udah. Nah, ini banyak soal akuntansi. Misalnya saya ambil yang ini nih, Bapak Ibu. Nah, saya ambil yang ini. Nah, ini ya. Ini soalnya nih ya. Oke, tetap aja bahasa Inggris tapi sepotong ada bahasa Indonesianya nih di sini ya. Nah, ini kalau kita mau pakai, kita masukkan nih ke di sini nih Bapak Ibu, add to my book. Nah, di sini nih. Nah, ini ya. Nah, masukinnya kemana? Ke modul akuntansi 1 kan? Ini di sini. Nih, kita masukin di sini ya. Nah, kita add worksheet to select book. Nah, sekarang kita lihat buku saya, my book saya ini. Nah, nih Bapak Ibu, buku saya tadi udah ada kopernya. Nah ini, Bapak Ibu sudah ada lembar jawab yang tadi saya ambil dari soal-soal di dunia ya. Nih saya tinggal ngambil. Nah, gitu. Nah, tapi kalau saya misalnya begini, mau masukin tadi soal yang tadi saya buat ya. Saya balik lagi ke sini. Oke. Saya balik lagi ke sini. Nah, saya edit konten. Oke. Tar, bukan dari sini, salah. Saya dari sini, bentar Bapak Ibu. Ini saya dari my worksheet. Nah, saya dari sini, yang ini. Saya buka yang ini. Nah, ini, nah Bapak Ibu tinggal tambahin di sini, add to my workbook. Nah, ini Bapak Ibu masukin di sini, klik. Nah, oke, sekarang kita lihat. Buku saya harusnya sudah ada 2 lembar. Nah, ini kita preview ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini tadi yang ngambil dari seluruh dunia, ini yang ngambil yang saya buat sendiri ya. Jadi ini halaman 1 yang tadi saya ngambil dari dunia, halaman 2-nya pura-pura akuntansi aja ya. Walaupun isinya PA
KKN udah nggak jelas. Nah, ini halaman 2-nya. Oke, itu cara bikin modul Bapak Ibu. Muklis, Bunda Arfiani sampai sini mau ditanya jawab dulu atau mau saya lanjutkan? Ya lanjut saya Teh. Lanjut. Saya jangan didiemin dong. Aduh. Nih, sekarang kalau mau bikin grup, Bapak Ibu ke My Student. My Student begini ya. Nah, lalu Bapak Ibu add group. Kasih nama misalnya saya ngajar di kelas 11 dan kelas 12. Saya bikin dulu di kelas 11 akuntansi 1. Oke, saya add group. Ya, saya add, jangan akuntansi Lontara aja biar Bapak Ibu juga gabung deh. Lontara. Oke, saya add group. Gitu ya. Nah, ini Lontara ini kalau Bapak Ibu mau memasukkan murid Bapak Ibu berarti namanya muridnya suruh bikin akun dulu ya. Ini kan di sini ada akun murid nih. Nama lengkapnya, usernya, passwordnya apa, itu Bapak Ibu tinggal masukin. Tapi kalau Bapak Ibu kan males ya kita masukin satu-satu ya, Bapak Ibu bagikan aja link grupnya nih. Bapak Ibu saya bagikan link grupnya, silakan Bapak Ibu coba di chat. Saya bagikan di chat. Apa ya? Emang suara saya nggak kedengeran bukan? Kedengeran, Bu. Bagus. Oh, kedengeran. Oke, itu kode grup sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu coba bergabung. Nanti kita lihat murid saya ada siapa saja. Nah, di grup Lontara ini kan belum ada bukunya nih, ya, belum ada juga muridnya nih. Nanti akan terlihat di situ. Oke, sebentar. Ayo gabung dulu supaya kelihatan. Oke, tadi buku saya mau saya masukin di ini ya. Ini buku saya Bapak Ibu. Saya mau masukin di grup Lontara. Yang ini. Nah, ini. Belum ada murid yang bergabung. Oke. Ini kodenya masukkan di mana, Bun? Bikin akun siswa dulu ini di akun ini di student access ini. Maksudnya saya masukkan linknya ini di mana? Linknya mana? Nih. Untuk masukkan kode grupnya. Oke, ke student access dulu Bapak Ibu. Nah, di student access ini kan nanti ada nama, ada password, ada registrasi dulu ya. Gini. Nah, ini di sini masukin kode grupnya nih. Ketika Bapak Ibu di liveworksheet.com. Iya, di liveworksheet.com tapi pilihnya student. Pilihnya student, jangan guru. Nah, ketika bisa Bapak pakai Ibu handphone nggak? bisa cari aja Google Chrome-nya. Ayo Pak, ayo dong pada nyobain dong. Biar saya kasih lihat murid saya. Nah, sabar. Bun bisa copy linknya enggak? Itu udah di chat itu. Copy link. Iya. Ada di grup. Cuma kode kayaknya. Iya, enggak ada. Yang dipakai untuk join tadi ada. Oh gitu, oh ya, cuman kode soal. Oh ya, oke, nemu. Dia nggak link ya, kalau kita grup itu nggak link ya, kode kelasnya. Kode kelasnya. Nih. 93 LLM O5 CIP. Cip. Nah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudahkah ada murid saya? Ditunggu deh, nggak sampai 5 tahun kan ya? Ampun. Bapak Ibu masuknya dari student access, masukkan kodenya, registrasi as student dulu. Nah, masukin kodenya di sini. Nih di sini Bunda Ika masukin kodenya. Udah Bun, cuma saya nggak tahu tadi itu liveworksheet.com-nya, tapi sudah. Udah. Oke, Bapak Ibu sudah coba masuk ke kelas saya. Login ya? Hah? Ya login masuk ke kelasnya. Belum buat aku soalnya. Coba di refresh. Bentar. Yang disuruh restart siapa? Akun-akun ini Pak Imran sudah masuk. Pak Muklis sudah masuk, saya setujui. Kalau nggak disetujui nanti nggak jadi murid
kita ya. Nih, kita setujui. Upset semua aja deh. Gitu, ayo. Siapa lagi yang mau masuk kelas saya? Mana? Belum punya akun, nggak bisa masuk. Bikin dulu, Bunda Ika. Nanti kalau udah jadi murid saya mau Oke, ini ada Pak Abdurrahman sama Bunda Maisyuri. Terima kasih sudah masuk grup saya. Oke, gitu ya. Nah, udah 4 aja dulu kalau misalnya terkendala. Nah, ketika sudah masuk begitu ya, saya kan ke sini saya nih, ke buku saya. Ini ya, buku saya. Ini buku saya ini saya kirim kemana? Ini kan grup saya baru 1 nih, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa juga ngirim ke semua murid. Ya, misalnya Pak Abdurrahman hanya sama Pak Imron sama Bunda Maisyuri, karena saya musuhan sama Pak Muklis misalnya, saya kasih nih modulnya gitu, tapi kan nggak boleh ya guru musuhan sama muridnya ya udah bagiin aja semua. Sekarang di save change, silahkan Pak Abdurrahman, Imron, Bunda Maisyuri, Pak Muklis lihat di grup kelasnya ada nggak modulnya? Ada nggak modulnya? Halo. Oke, makasih Opa sudah masuk di kelas saya. Oke. Ya, ada. Ada ya? Nah, itu kan ada modulnya, bisa dibaca, terus bisa dikerjakan sesuai dengan ininya. Ya, ini Opa belum dikasih modul, Pak Ilham belum dikasih modul, saya tambahkan. Let's di save. Udah masuk belum? Oh, lagi muter dia. Oke. Gitu. Udah ya, udah dapat modul semua. Silakan dilihat modulnya, dikerjakan sesuai dengan perintahnya gitu. Nanti Bapak Ibu kalau muridnya sudah ngirim, coba nggak apa-apa salah dikerjain aja udah gimana aja. Nanti ada notifikasi Bapak Ibu di sini. Nah, nanti akan muncul notifikasi pekerjaannya di sini. Muridnya udah ngerjain atau belumnya. Begitu Pak Muklis sama Bunda Arfiani. Oke, deh. Sekarang kita masuk sudah habis materi ya? Ya udah habis ya, boleh pulang ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Kita ke resen dulu. Ini ada ibu atau bapak ini? Amdi Amrah. Ibu itu Bunda Amdi itu panitia. Itu bukan ya? Oh, sorry. Itu bukan mau nanya, itu panitia mau naik ke atas itu. Pak Puspo Andoko. Mau nanya apa Bapak? Jangan susah-susah ya. Saya juga lagi belajar soalnya. Pede banget sih. Bunda Arfiani. Bunda Arfiani, bisa dibuka. Bunda Arfiani halo. Tidak. Pak Puspo Andoko, Tadi Bunda. lagi mau kasih sama Puspo Andoko ya. Bun, jangan tidur dong, Bun. Ya ampun. Ya lah, tadi mau ngangkat si Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Bapak. Silakan. Selamat siang, Teteh. Ya. Yang jelas ini saya mencoba untuk masuk di aplikasi Live Worksheet ini memang sangat-sangat tergantung dengan sinyal, betul. Iya. Ya, masalahnya saya kok nggak bisa masuk-masuk. Kemudian itu Teh, waktu itu sudah ada masuk kan kita sign in. Iya. Itu ada pilihan. Seandainya kita sign in-nya tidak pakai email yang ada di situ kan ada pilihan Facebook dan sebagainya. Itu kalau memang kita punya bisa nggak? Bisa aja sih Pak, cuma kan kalau Facebook nanti nyambungnya ke Facebook Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih suka
ketika kita menggunakan media pembelajaran itu menggunakan email, karena kan langsung terkonek di laptop kita ya Bapak Ibu ya. Atau Google Ya gitu. boleh langsung Bapak langsung ke Google boleh. Cuma misalnya Bapak Ibu mau kan ada dua cara sebenarnya Bapak Ibu bikin akun itu langsung pilih Gmail atau Bapak Ibu mengisikan seperti tadi. Jadi ada namanya gitu. Kalau langsung pakai Gmail kan kadang-kadang kayak Gmail saya namanya nama anak saya gitu. Sedangkan murid saya kan nggak kenal nama anak saya. Begitu ya Bapak ya? Oh begitu. Ya, itu aja. Karena saya mencoba masuk tadi sudah, tapi saya nggak mau saya share di itu masuk juga. Pak, menurut Bapak bagus nggak ini media pembelajarannya Pak? Ya sangat bagus. Hanya sekarang kan tergantung itu tadi. Kita memang eksplornya bagaimana, yang jelas kita harus benar-benar bereksplor. Cuma enaknya gini Pak, kalau saya ini kita nggak lagi ngasih nilai karena dia udah keluar nilainya seperti itu. Nah, iya, hanya kita eksplornya aja yang perlu kita lakukan untuk itu. Iya, dan di sini enaknya tuh Bapak Ibu banyak soal yang sudah dibikin guru-guru sedunia. Bapak Ibu tinggal ngambil misalnya kayak gini, ini untuk guru TK ya. Misalnya kan kita saya jujur kemampuan IT saya jelek nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal ngambil. Misalnya nih guru bahasa Inggris kayak Opa, ini materi past simple gitu ya. Lagi nggak punya waktu. Kalau Opa sih bikin pasti jago deh. Misalnya lagi nggak punya waktu kepepet mau ambil soal ini tinggal ngambil Bapak tinggal dibagikan ke murid Bapak Ibu begitu. Oh begitu, ya. Iya. Semoga aja nanti saya mencobanya sinyalnya lagi bersahabat karena saya masuk nggak. Kan sahabat bisa. Bapak Itu aja, saya. terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Bapak. Silakan. Selanjutnya kita ke ada yang resen lagi Pak Saleh. Ini Pak Saleh yang paling rajin. Iya Pak Saleh. Pak Saleh jangan susah-susah ya. Silakan Pak Saleh. Ya terima kasih Pak. Ini yang saya tanyakan Pak. Ini cara membuat soal yang untuk menjodohkan bagaimana Pak? Ibu. Kalau menjodohkan Bapak Ibu berarti harus. Saya punya soal menjodohkan nggak ya? Saya nggak punya sih. Bapak Ibu tetap aja bikin ya. Jadi misalnya menjodohkan itu kan A dengan A, B dengan B. Ya berarti bikin kunci jawabannya Pak Saleh harus sesuai. Berarti misalnya gini, menjodohkan bunga mawar dengan laki. Kan nggak mungkin bunga mawar dengan pepaya gitu. Jadi Bapak Ibu harus bikin kuncinya kuncinya di kotak ini Bapak Ibu. Saya ulang lagi ya. Saya ke Mac interaktif lagi di sini. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Kalau menjodohkan ya Pak Saleh ya. Iya. Sebentar. Nanti Opa bisa berbagi ya Opa ya. Pengalaman Opa ya. Opa tidur apa ya? Opa. Lanjut aja deh, lanjut. Kirain tidur. Opa jangan tidur dong, kan katanya temenin aku. Enggak tidur, aku udah kuat minum susu tadi. Oh udah minum susu, oke deh. Susu basi. Minum kopi tuh. Susu basi. Bentar Bapak Ibu ini. Pak Muhlis. Ini lagi muter nih, sebentar. Kenapa Bunda? Nah, Pak Muhlis. Iya Bunda. Lagi yang menghilang nih. Iya ini sebentar lagi muter mau ngasih jawaban ke Pak Saleh, ini lagi muter. Belum dijawab. Pak Muhlis hilang. Pak Muhlis bikin susu juga kayaknya. Saleh ini lagi muter gimana ya, agak lama. Intinya Pak Saleh, tadi kan kita bikin jawaban dulu ya. Kalau menjodohkan ya berarti jawaban satu dengan satunya harus matching. Kalau nggak matching ya berarti itu bukan menjodohkan namanya. Ini lama nih sinyal saya. Muter-muter terus. Iya, sama saya juga begitu, agak kelalon dari kemarin. Iya, gitu Pak Saleh ya. Kuncinya adalah dibikin kalau menjodohkan berarti kan sisi kanan dengan sisi kirinya harus sama ya, berarti harus dikelopkan begitu Bapak.
Kalau apa ini Bu untuk melihat ini hasil kerja siswa dan download Bu? Hasil kerja siswa kan nanti ada di sini Bapak di my tuh error jadinya. Di my ball ini my mailbox. Nah, kan jadi salah nanti bacanya. Ya itu di situ Pak nanti Pak. Di sini nih, my mailbox. Ya. Ini jadi error. Dia mungkin sudah lelah, belum dikasih kopi. Panas, minuman dingin harusnya. Oh iya ya, beli boba ya. Pesan boba dulu ya. Ayo, udah Pak Muklis. Oke, selanjutnya kita ke yang bertanya di kolom chat. Ini ada Ibu Lestari Legiman. Saat registrasi di live worship, mengapa pada username dan password tampak garis tepi kotak berwarna merah? Apakah bisa diulang dengan cara buat akunnya, Bu? Karena belum bisa masuk. Nah, ini saya sama dengan kasus yang awal ini. Kalau nggak bisa masuk, mungkin Bapak Ibu belum ke email Bapak Ibu, belum mengaktifkan emailnya. Kan ketika Bapak Ibu bikin email, itu ada notifikasi email. Nah, kalau Bapak Ibu belum mengaktifkan tadi di emailnya, di mana ya tadi di emailnya? Bentar, kita ya. Mungkin maksudnya nih begini, kan saya tadi kebetulan dapat kasus yang sama. Jadi pada saat mungkin Ibu Lestari memasukkan username di kotak itu, ada kemungkinan belum isi yang bagian bawah. Pada saat kita baru mengisi baru username yang kita isi, memang berwarna merah. Tapi pada saat kita sudah mengisi password ini ada juga saya lihat tata caranya, ada memuat angka dan huruf. Mungkin pada saat mengisi ini hanya mengisi, jadi dia berwarna merah kalau kita hanya mengisi huruf. Oh, belum semua gitu. Ya, belum semua. Jadi saya tadi kasusnya begini. Pada saat saya mengisi berwarna merah. Tapi setelah kita isi semua sampai ke bawah itu sudah hilang tanda merahnya. Oh iya, berarti belum lengkap semua ngisinya Bunda ya. Ya. Dan mungkin Bunda bisa mengisi kalau passwordnya tidak disetujui, kan ada ketentuannya juga. Baik. Gimana Teh? Mau lanjut? Silakan. Ini ada dari Pak Fidelis. Apa harus buat email baru atau bisa menggunakan email yang pernah ada? Email lama juga nggak apa-apa, Bapak. Ini email saya email semua. Iya, berarti jawabannya adalah bisa. Email lama, maksudnya saya pakai email lama, bukan email baru. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung atau bertanya di kolom chat, silakan. Saya lihat di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Itu yang panelis angkat tangan semua. Panelis angkat tangan semua. Jangan dong, panelisnya ini ada yang mau bertanya deh. Aduh, jangan dong, jangan. Bapak Ibu, saya tidak bikin PPT, tapi saya bikin panduan-panduan Bapak Ibu untuk masuk ke worksheet. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan nanti tinggal dilihat tutorialnya. Tadi sudah saya bagikan di grup. Lalu bimbingan saya hari Jumat saya tukeran dengan Pak Abdul Rahman. Ya. Nanti bikin tugasnya Bapak Ibu cukup screenshot. Bapak Ibu sudah membuat soal di live worksheet Bapak Ibu. Tugasnya simpel aja sih. Bapak Ibu cuma menampilkan screenshot. Bapak Ibu sudah membuat soal di live worksheet seperti ini. Ya Bunda Ika ya, tugasku ya. Siap Bun. Cuma nampilin screenshotnya aja Bunda Ika, nggak usah soalnya. Kan kalau udah ada screenshotnya kelihatan Bapak Ibu sudah bisa menggunakan live worksheet. Baik. Langsung selesai nih kayaknya tugasnya. Nah, udah dong. Jangan susah-susah. Pak Muklis sudah nih? Saya lihat sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat ini. Ya, sisa 1 menit lagi Bun Arfi. Ya. Kan sudah tidak ada ini. Tidak, ya, sudah tidak ada pertanyaan. Bapak Ibu silakan, ada yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya. Juga sudah habis. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke. Baik.
Oke, kalau begitu karena kita dibatasi oleh waktu, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, jika masih ada kendala, kita masih ada pembimbingan di hari Jumat ya Bun ya? Iya, karena saya sampai Kamis ada kegiatan di kementerian, khawatirnya saya tidak maksimal membimbing Bapak Ibu, jadi saya memilih hari Jumat, hari Kamisnya Pak Abdurrahman. Hari Jumat ya? Jadi kan aku di jadwal iya, harus kita pindah di hari Jumat ya, jadwal, nanti. tapi aku tuker di Jumat, Kamisnya Pak Abdurrahman. Oke, jadi Bapak Ibu jika masih ada kendala, Bapak Ibu bisa sharing nanti, kita bisa nanti akan dipandu, dibimbing di grup WA nanti pada hari Jumat. Selanjutnya kita pindah pada sesi berikutnya dengan materi siapa yang bertugas ya di sesi berikutnya? Ada Pak Abdurrahman. Oke ya. Presentasi Jadi interaktif dengan quizzes. Iya. Ibu Ika sudah ada sama Bu Uli. Bu Uli moderator. Ya, Ibu Ika sementara masuk ke room. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Bunda Arfiani, Pak Muklis, terima kasih sudah mendampingi saya. Opa, terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu Nasi kotaknya ada di belakang. Iya, terima kasih. Terima kasih Opa. Silakan nasi Ya, kotaknya. sama sama terima kasih ya. Sama-sama Ibu untuk daftar hadirnya bisa lihat di deskripsi grup WhatsApp ya. Itu linknya tidak berubah-berubah. Tinggal Bapak dan Ibu menyesuaikan waktunya untuk sesi 4. Jadi kami sesuaikan dengan timestamp ya. Jadi jika ada Bapak dan Ibu yang mengisi absen untuk sesi 8 itu otomatis kamu hapus. Silakan cek di deskripsi grup WhatsApp, ada link presensi di situ. Silakan diakses. Link presensinya juga mungkin sudah di-share ya atas nama Bu Arfiani Babay, kayaknya sudah share ke para attendi. Silakan diklik namanya Bu Arfi dan lihat link presensinya. Oke, bagaimana Pak siapa nih? Abdurrahman ya? Belum aku kasih aksesnya di presenter. Ya, Pak Abdurrahman. Bagaimana aman jika langsung live streaming, Pak ya? Aman pastinya. Ada Ibu Uli, oke. Cek Ibu Ika, sudah ada enggak Ibu Ika? Belum ada. Kalau ada Bu Ika, ambil aja dulu Bu Uli ya. Ibu Uli. Pak Abdurrahman ini peserta nanyain, Pak Abdurrahman itu kuat banget dia kedip-kedip. Coba open kameranya. Abdurrahman nggak kedip-kedip, orang itu gambar bukan aslinya. Orang Bunda Ika juga nggak berkedip, Bunda Ika juga nggak berkedip-kedip. Sambil live streaming juga ya Pak Abdurrahman. Oke, baik, link daftar hadir jangan lupa diisi dulu sebelum kita mulai. Ibu Uli sambil menunggu Ibu Ika ya, ambil alih dulu. Silakan, Ibu Uli, open mikrofonnya. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara. Hari ini kita sudah memasuki sesi yang kelima ya Bu. Yang kelima itu presentasi interaktif dengan kuisis. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang karena mungkin pada hari ini sudah jam tidur ya, sudah banyak yang ngantuk. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, saya lanjut saja ambil alih tugasnya Bu Ike. Saya paparkan dulu sedikit tentang biodata Pak Abdurrahman. Beliau lahir di Bontolebang 11 Maret 1975. Instansi guru SMP YPS Singkole, Luwuk Timur, Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan beliau yaitu SD Negeri nomor 13 Bontolebang Takalar tahun 2008. Yang kedua SMP Negeri Patalasang Takalar tahun 1991. Kemudian SMA Negeri 1 Patalasang Takalar
tahun 1994. Terus jurusan S1 Pendidikan Matematika di FMIPA UNM Makassar tahun 1900. Saya kira cukup untuk biodata Bapak. Hari ini beliau akan membawakan materi yaitu presentasi interaktif dengan kuisis. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan ke Bapak Abdul Rahman. Silahkan Pak. Ya Pak. Aman.
pertanyaannya Ibu Ika.
Ya, baik, Bapak Ibu. Kita ke sesi tanya jawab dulu. Bapak Ibu bisa raise hand atau kirim komentar ke kolom chat. Berarti ada yang baru ya Pak ya dari kuisis. Ada ini. Ada Syam. Silakan. Pak Yayasan ada yang raise hand, Pak? Pak Yayasan. Mohon Ibu Ika siapa yang bisa aktifkan dulu mic-nya? Pak Yaya, karena saya pakai HP sebenarnya, tidak pakai laptop. Ibu Ika host sekarang ya. Iya Bu Yuli, kenapa Bu Yuli? Siapa yang mau saya aktifkan mic-nya Bu Yuli? Ada yang di bawah itu Pak Yayasan. Ibu Yaya itu panitia boleh dinaikkan panelis. Ya, sebentar. Ya, katanya mungkin ada di kolom chat, Bu. Silakan dulu. Kayaknya belum ada pertanyaan. Belum ada. Dilanjut saja, Pak. Dilanjut saja, Pak materi. Halo. Mikrofonnya Bu Ika bisa dimatikan? Nih. Masa harus tidak bisa lah, Ibu Ika bisa matikan mikrofonnya, Ibu Ika. Silakan lanjut, Pak Rahman.
Pilihannya mungkin bisa diganti, Pak. Pak Abdul Rahman, Pak Samsir, Pak Imran.
Pak, kelihatan. Muncul. Ada menit.
Tinggal 11 menit Pak waktu kita di kuisis. Ya. Pertanyaan ya, jadi waktu kita sisa 10 menit lagi di 14.45. Sebentar kita akan beralih ke materi lain lagi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Yang pertama itu, bagaimana cara mendownload hasil ujian anak-anak yang telah dikerjakan? Pak Rahman masih sibuk mungkin? Ya langsung dijawab kayaknya Pak, mengingat waktu. Kenapa Pak? Pak Rahman. Ibu Ike, mikrofonnya Ibu Ike. Oke. Bagaimana Pak Rahman? Waktu tinggal 7 menit. Ada beberapa pertanyaan yang ingin dibahas. Kedengaran Pak? Halo? Ibu Li, pertanyaan Ibu Yuli, bagaimana cara beralih dari akun basic ke super? Pak Rahman. Assalamualaikum, Pak Rahman. Dengar saya, Pak?
Kedengaran Pak, jelas. Rahman. Kedengaran Pak Rahmat. Lanjut Pak Rahmat. Dan Pak Rahman. Kemana ya Pak Rahman? lanjut Pak. Mungkin soal mikrofon Ibu Waktu tersisa 5 menit lagi, waktu terus berjalan. Ini ada beberapa pertanyaan. Pak Rahman kayaknya Dika di mana ya Pak Rahman? Keluar ya? Jelas Bu Yuli. Saya masih di sini, masih mendengar penjelasan dari Pak Bu Yuli. Jadi jadwal akan berlanjut di hari Jumat untuk materi Pak Rahman karena akan bertukar jadwal dengan Ibu Umi. Jadi semisal pertanyaan Ibu yang muncul pada hari ini tidak bisa terjawab, nanti kita akan lanjut di kegiatan berikutnya lagi yaitu di hari Jumat. Untuk hari ini saya serahkan ke host Ibu Ike. Ya, hadir Ibu Yuli. Terima kasih Ibu Yuli. Ibu Ike. Iya Ibu Yuli, saya masih di sini mendengar dengan jelas suaranya. Iya. Ibu Yuli kayaknya Pak, dia tidak connect dengan kita. Baik, masih bisa jelaskan sedikit Pak pertanyaan tadi. Tinggal 4 menit silakan saja Pak. Silakan. Ya Pak, ya. Ya Pak, terima kasih Pak Rahmat. Kayaknya untuk selanjutnya kita diskusikan kembali di grup Bapak ya. Ini yang terakhir atau kita bahas di grup saja Bapak ya. Pertanyaannya itu tampilnya kayaknya beda dengan punya Bapak. Tapi sebaiknya ini dijawab di grup saja mengingat kita punya keterbatasan waktu, masih ada materi selanjutnya. Begitu Bapak. Ya, baik Bapak, Bapak Abdul Rahman, saya mewakili peserta mengucapkan banyak terima kasih atas materi yang disampaikan pada hari ini. Saya yakin rasa pertanyaan kita masih lebih banyak dan insya Allah akan kita lanjutkan pada selanjutnya. Baiklah, waktu sekarang sudah menunjukkan 14.42. Kita tutup saja Bapak ya, Bapak Rahman. Untuk materi selanjutnya atau penjelasan selanjutnya kita bisa komunikasikan di grup karena saya yakin waktu 1 jam ini masih menyisakan banyak pertanyaan untuk teman-teman yang baru mengenal kuis ini. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih dan aplaus untuk presenter hebat kita pada hari ini Bapak Abdul Rahman, dan sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya sempat terkendala oleh jaringan sehingga tidak bisa tergabung di awal bersama Bapak Ibu guru yang seharusnya ini merupakan tanggung jawab saya. Pihak panitia mohon maaf, ini di luar kemampuan saya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke panitia untuk materi selanjutnya. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih. Hostnya pindahkan ke saya Bu Ika. Terima kasih ya. Hostnya pindahkan ke saya. Saya cari dulu. Oke. Mungkin Pak Rahman bisa sedikit gambaran bagaimana tentang tugasnya peserta, seperti apa nanti tugasnya?
Ya, baik. Terima kasih Pak Rahman. Selanjutnya kita masuk ke sesi ke-6. Saya cek dulu petugasnya. Ada Pak Dilan sudah hadir. Kemudian siapa lagi ya? Ada Pak Dirlan, Ibu Yaya, dan Bu Amdi. Pak Abdurrahman bisa dicek YouTube, agak delay katanya ya. Di YouTube Pak Rahman. Bu Amdi dengan Bu Yaya sudah ada? Iya, siap. Insya Allah siap. Oke, Bu Yaya. Kemudian hostnya Bu Yaya ya? Iya, Bu hostnya Yaya Bu yang Yaya. mana? Oke. Host, oke, saya pindahkan. Presenternya ke Pak Dilan ya. Pak Dilan data menggunakan yang mana nih Pak Dilan? Bu Yaya silakan. Ya. Ada 2 device Bu Yaya, agak berdenging. Dirlan SMA 9. Ibu Yaya SMA 09. Ibu Yaya ada 2 device yang masuk, jadi suaranya agak berdenging Bu Yaya. Sudah Bu, sudah saya nonaktifkan satu. Oke. Oke, sudah aman. Baik. Untuk presenternya dialihkan ke Pak Dirlan. Pak Dirlan sudah naik ya? Sudah naik. Yang resen ini, yang resen. Dirlan SMA Negeri 9. Iya. Oke, sudah. Baik, silakan matikan mikrofonnya untuk para panelis yang tidak bertugas. Terima kasih yang telah bertugas. Silakan dilanjutkan, Bu. Halo, Pak Dirlan. Pak Dirlan, bisa cek sound Pak Dirlan? Iya. Bisa cek sound dulu Pak Dirlan. Nggak ada suaranya Pak Dirlan masuk. Lagi sibuk kayaknya Pak Dirlan ini. Lagi sibuk. Masya Allah, semangat Pak. Bagaimana Pak? Suara belum ada ya, belum ada masuk. Bu Amdi coba hubungi Pak Dirlan, Bu. Ya sudah, sementara Bapak sementara lagi ini. Oh iya, lagi merapikan kayak AA. Kayaknya sementara. Oke, sudah ada. Halo Bu, bagaimana? Aman. Siap. Insya Allah siap. Oke, Bu Amelia akan mendampingi Pak Dirlan ya. Mantap. Silakan. Oke Pak, siap. Cek, bagaimana? Aman. Silakan dilanjutkan. Halo Ibu. Ya, halo. Halo Pak. Ini sesi ke-8 ya? Ke-6. Ke-6? Iya. Oh iya. Silakan Bu Yaya untuk membuka. Bagaimana Pak? Saya mulai? Ya, mulai Bu Yaya. Siap. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Milad Lombok ini di edisi 4 Oktober 2020. Mudah-mudahan ilmu yang dapat selama ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, sebentar ada materi yang akan dibawakan oleh Pak Dirlan, yaitu Google Classroom. Kita masuk pindah ke moderator. Saya bacakan dulu visinya Pak Dirlan. Ya, nama Dirlan SPDI MSI, bertugas di SMA N di warga sektor Saya mohon izin Bu Yaya,
suaranya ini ada yang 2 device, agak berdenging dan tidak jelas apa yang Ibu Yaya ucapkan. Mohon yang lain matikan dulu mikrofonnya. Mungkin matikan dulu mikrofonnya Ibu Yaya, yang lain. Fadilan, 2 device ya pakainya di Fadilan. Iya Bu, kenapa? Kayaknya pakai 2 device ya Pak ya, karena berdenging suaranya. Ibu Amdi bisa matikan dulu mikrofonnya yang lain, Bu Amdi. Mikrofonnya Fadilan juga dimatikan dulu, Bu Amdi. Fadilan kayaknya ini juga iya. Fadilan 2. Yang presenter dimatikan. Oke, saya matikan dulu ya. mikrofonnya Pak Dirlan. Ya, sorry. Silakan lanjut. Ya, kita Masya Allah. Semangat, semangat. Ayo. Materi kita hari ini yaitu Bapak Dirlan SPD IMSI yang mana bertugas di SMA N 9 Sidrap. Ya, saat ini beliau menjabat sebagai Wakase Kurikulum SMA N 9 Sidrap, Ketua MGMP PAI Kabupaten Sidrap, Sekretaris 2 IGI Kabupaten Sidrap, Sahabat Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan 2019, dan pelatih IGI. Ya, sebentar ada moderator kita yang cantik, ada Ibu Amdiati Amra, ya, bertugas di instansi SDN Cendrawasih, dan saya sendiri sebagai host, Samsia Eskom, biasa disapa dengan Yaya Sam, dan bertugas di SMK Muhammadiyah Sengkang. Sebentar ada judul materinya dengan pemanfaatan classroom dalam pembelajaran daring. Untuk memanfaatkan waktu, saya langsung alihkan saja ke Bu Amdi, karena di sini juga lagi Hasan. Ya, dengan norma saya persilakan Bu. Silakan Bu, Ya. diambil alih. Terima kasih Bu Yaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pada sore hari ini, karena mungkin kita dalam keadaannya sudah agak loyo-loyo, tapi kita tetap semangat. Oke. Ya, alhamdulillah sudah tadi dibuka oleh host kita, Ibu Yaya, yang sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari presenter kita, yaitu Pak Dirlan dari SMA 9, yang sangat luar biasa juga materi yang akan beliau paparkan nantinya. Adapun yang menjadi perhatian untuk Bapak Ibu, yaitu pada saat nanti sesi pertama ini kita akan mendengarkan pemaparan Bapak tentang classroom. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab, di mana Bapak Ibu dipersilahkan bagi yang mau bertanya, silahkan menekan raise hand yang ada di chatnya. Kemudian bagi yang terkendala dengan jaringan bisa melalui room chat yang tersedia. Oke, untuk tidak berlama-lama, saya serahkan kepada presenter kita, Bapak Dirlan. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadilan mikrofonnya. Yang dimatikan, Kebalik. Oke. Bu Yaya, oke. Coba nyalakan mikrofon yang
Bagaimana? Aman. Masih belum, Pak. Kayaknya audio yang satu dinonaktifkan dulu. Yang mana di situ Pak? Saya nonaktifkan yang raise hand atau Yang resen itu lagi presentasi Pak Dilan ya. Pak Dilan bisa matikan Dirlan Lontara dimatikan. yang di bawah, yang tidak diresen itu dimatikan mikrofonnya. Dirlan Lontara, oke. ya sudah. Oke, coba cek sound Pak Dirlan. Oke, silakan Pak Dirlan. Ya, alhamdulillah aman. Silakan Pak. Bagaimana? Atau ini Bagaimana? Ini ada dua ini Pak. Yang satunya dimatikan, Bu. Yang satu. Yang mana Pak ini Pak? Yang mana Pak Dirlan? Karena tadi sudah dinonaktifkan Dirlan Lontara sudah aman. Yang sebagai presenter matikan. Oh, yang sebagai presenter pindahkan. Pak Bu Yaya dipindahkan ke Dirlan Lontara presenternya. Tidak, Bu, tidak. Tidak pindah, belum pindah. Bentar ya, bentar. Bu Yaya coba matikan dulu Bu Yaya semuanya. Bu Yaya matikan dulu mikrofonnya. Jadi yang presenter itu di dekat SMA Negeri 9, kemudian mikrofon yang aktif adalah Dirlan Lontara. Kemudian minta tolong Pak Dirlan yang ini yang presentasi audionya saja dimatikan biar itu suratnya aja. Pak, biar dimatikan salah satunya. Oke, bagaimana? Audio connection-nya dimatikan saja yang Dirlan SMA Negeri 9, Pak. Ini sudah mati, Bu. Disconnect saja, Pak. Kasih disconnect. Jangan unmute, tapi disconnect saja. Tetap berdengung, Pak. Walaupun hanya unmute salah satu, jadi satunya disconnect aja, disconnect audio. audio laptopnya Pak di mute aja. Di disconnect, jangan di mute. Kalau di mute tetap berdengung. Disconnect aja satunya, disconnect audio. Coba bisa nggak Pak? Di disconnect audionya. Yang di presenter itu Yang di presenter hanya untuk presentasi atau share screen, kemudian untuk audio Dirlan Lontara. Ya itu Dirlan SMA 09 itu audionya harus di audio. Halo, bagaimana Bu? Oke Pak, Dirlan sudah aman, silakan. Oke, aman. Aman, silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sih Pak. Coba Ibu. Masih Pak Dirlan. Matikan dulu Bu Yaya. Pak Dirlan harus di disconnect audio Pak, yang satu yang untuk presentasi. Kalau walaupun tetap hanya di mute itu tetap terbantul suaranya. Jangan cuma disconnect dari Webex-nya, tapi langsung dari laptopnya yang dimatikan. Ya, Mas sekarang? Laptopnya yang harus Jangan yang di Webex. Halo. Oke, sudah Pak. Tinggal presentasinya. Halo Bu Ika. Sudah Ya, aman sudah, Pak Pak. Dirlan. Coba Pak materinya di-share coba. Atau bisa Halo, bagaimana Bu? Sudah bagus Pak. Bagus ya? Iya, sudah aman Pak, sudah aman. Oke, bagus.
Silakan juga dimatikan mikrofonnya Bu Yaya. Terima kasih. Mulai Bu ya, langsung mulai Bu Ika. Iya, silakan langsung Pak dimulai. Ya, silakan. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, panitia webinar Lontara setahun bersama Lontara. Di sesi ke-6 ini insya Allah Bapak Ibu seluruh peserta kita akan berbagi bersama tentang classroom. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta di mana telah merelakan meluangkan waktunya bahkan mengorbankan segala sesuatunya untuk berbagi bersama, bukan hanya berbagi bersama kepada teman-teman kita yang saat ini di Luwu Utara, khususnya di Masamba yang terkena bencana, tetapi juga hal yang terpenting adalah bagaimana kita berbagi ilmu. Kedua-duanya ini adalah hal yang penting, mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan di sore hari, mulai dari pagi hingga sore hari ini kan bernilai ibadah. Baik, langsung saja Bapak Ibu yang sama berbahagia, pemanfaatan classroom dalam pembelajaran daring. Mungkin Bapak Ibu nanti saya hanya menyampaikannya secara sekilas dan insya Allah kita akan lanjutkan lebih dalam di grup WA nanti. Dan harapan saya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengikuti langkah-langkah ini, jadi harapannya seluruh peserta mengikuti langkah-langkah ini, bahkan kalau bisa semua narasumber, karena nanti setelah kelas ini jadi semua pengumpulan tugas kita akan masukkan di sini, di kelas ini. Kenapa? Karena classroom inilah yang bisa menyatukan kita dari materi pertama pembuatan video melalui Presi, kemudian dan beberapa materi itu semuanya terkonek dengan classroom, sehingga nanti Bapak Ibu keberhasilan Bapak Ibu mengikuti materi dari materi pertama sampai materi ke-8 nanti, itu konektivitasnya itu selalu berhubungan dengan classroom, sehingga saya menyimpulkan bahwa classroom inilah sebuah materi yang paling penting dalam webinar ini. Jadi jika ini diizinkan kepada penyelenggara, nanti pesertanya semuanya harus masuk, dan ini adalah tugas dari Bapak Ibu peserta khususnya, bahwa setelah bergabung di classroom nanti Bapak Ibu, itu sudah dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah menuntaskan tugas. Jadi di classroom, materi classroom ini tidak muluk-muluk tugasnya Bapak Ibu. Cukup nanti Bapak Ibu bisa bergabung di classroom ini, itu sudah menuntaskan tugas pertama. Dan tugas kedua nanti Bapak Ibu memiliki kelas sendiri di mana ada step-step di situ, walaupun misalnya hanya beberapa sederhana. Jadi nanti classroom-nya Bapak Ibu berupa materi saja, kemudian penugasan dan absensi siswa. Kenapa? Karena dalam menghadirkan pembelajaran jarak jauh yang kita hadapi saat ini, paling utama adalah bagaimana kita menyuguhkan sebuah materi, tugas, dan absensi kepada siswa sehingga mampu kita bisa memanage pembelajaran dari rumah. Baik Bapak Ibu, saya tidak hanya 3 slide yang saya tampilkan di materi hari ini, karena yang paling penting di sini adalah prakteknya Bapak Ibu. Jadi Google Classroom itu adalah platform untuk berinteraksi antara pengajar dan pendidik bersama dengan murid-muridnya ya. Dan pada masa saat ini pandemi ini cocok sekali kita gunakan. Jadi Classroom ini salah satu platform yang cukup menarik dan digemari, dan saya kira Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan platform Google Classroom ini. Baik Bapak Ibu, nanti insya Allah alur materi kita nanti kita akan mengelola Classroom. Di sini ada 8 item, tetapi nanti di WA bisa berkembang. Jadi bukan hanya 8. Mudah-mudahan waktu 1 jam kurang lebih kita bersama Bapak Ibu sampai kita ke tahap 8. Kalaupun tidak, nanti kita lanjutkan di grup WA. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, karena saya juga sudah memiliki banyak video tutorial terkait dengan Classroom. Baik kita membuat Classroom di komputer atau di laptop, maupun membuat Classroom di HP.
Jadi Classroom ini boleh menggunakan HP, juga boleh menggunakan di laptop. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke prakteknya saja Bapak Ibu. Ya, kita langsung buka Google Chrome Bapak Ibu ya. Jadi saya agak sedikit lambat mungkin Bapak Ibu karena mungkin ada yang mengikuti langkah-langkahnya. Jadi hal pertama itu Bapak Ibu harus kita memiliki email ya. Jadi untuk bergabung di Classroom itu kita harus menggunakan akun Gmail ya. Kemudian langkah pertama Bapak Ibu yang paling cepat akun Gmail. Klik di web browser kita ya. Ya. Seperti ini Bapak Ibu. Classroom Classroom.com ya Bapak Ibu, kalau sudah kita enter. Mudah-mudahan jaringannya bersahabat Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa untuk bergabung di Google Classroom itu harus memiliki akun Gmail ya, akun Google. Kenapa? Karena nanti di Google Suite itu kita bisa ini agak lambat ini, tidak bisa. Saya menggunakan dua web browser ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, saya tampilkan saja ini yang sudah ada di sini. Jadi nanti Bapak Ibu setelah kita membuat harusnya saya dari awal Bapak Ibu ya, tapi ini kenapa tidak mau terbuka ini. Oke ya Bapak Ibu, sambil menantikan konektivitas saya, bentar. Ya. Nah oke Bapak Ibu, nanti kalau baru pertama membuka sebenarnya Bapak Ibu itu tidak tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti di situ ada langkah-langkahnya bagaimana kita mau memulai ya Classroom ini. Kenapa sih nggak bisa ini? Classroom. Ya, seperti ini Bapak Ibu, sudah mulai bersahabat. Ini email yang belum pernah sama sekali saya daftar Bapak Ibu sebagai ini. Tadi sengaja dibuat. Nah, seperti ini tampilannya pertama kali Bapak Ibu apabila kita bergabung dengan Classroom. Jadi kalau pertama kali kita mau membuat akun Classroom itu tampilannya seperti ini. Jadi masuk di classroom.google.com ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sudut kanan atas ini, ya di sini ada tanda tambah. Jadi kita klik saja, klik kiri tanda tambah ini, menghalangi. Ya kita klik tanda tambah ini, lalu kita buat kelas, ya pilih buat kelas. Kemudian di sini kita centang, saya telah membaca dan memahami pemberitahuan, kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada wajib kita buat kelas.
terserah Bapak Ibu, misalnya kita membuat berdasarkan mata pelajaran kita ya Bapak Ibu. Misalnya saya pendidikan agama Islamnya misalnya kelas 10 ya seperti itu. Ini bukan menjadi aturan bahwa harus mata pelajarannya dulu Bapak Ibu ya, baru kelasnya ya. Kenapa? Ya nanti terserah Bapak Ibu. Boleh juga di sini misalnya kelas 10 PAI. Ya, misalnya begitu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan webinar ini Bapak Ibu, saya nanti kita akan nanti membuat kelas. Yang pertama saya buat ini katakanlah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Di bagian ini biasanya saya isikan semester 1 ya seperti ini Bapak Ibu, karena ini nanti tampil di beranda kelas kita semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah ini boleh tidak diisi Bapak Ibu, tapi kalaupun misalnya kita mau ngisi boleh, tapi ini boleh tidak ya. Oke, kalau misalnya ini ruangan, kalau moving class boleh misalnya ruang PAI ya misalnya seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu kita buat oke. Nah, kelasnya sudah jadi Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kelasnya sudah jadi. Jadi untuk membuat kelas ya, untuk membuat kelas baru, jadi kita mengikuti langkah-langkah seperti tadi. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Kemudian kita back ya, dari terbuka tadi kita pilih back. Kemudian ada tanda tambah lagi di sini. Saya buat 2 kelas Bapak Ibu, buat kelas. Kemudian dicentang lagi, kemudian lanjutkan. Nah, Bapak Ibu nanti bergabung di sini. Jadi saya buat kelas, misalnya kelas Lontara. Nah, ini terkait dengan webinar ya 1 tahun. Ya, atau oke Bapak Ibu, kemudian ini saya tidak isi Bapak Ibu untuk mempercepat. Ini juga bisa dilakukan sebenarnya di HP ya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, jadi sekarang kita sudah memiliki 2 kelas Bapak Ibu. Jadi ada kelas Lontara, ada kelas PAI. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nah sekarang yang saya mau kelola Bapak Ibu, saya buka dulu di kelas yang sudah ada ya, supaya menjadi ini. Bapak Ibu, di sini saya sudah mempunyai 2 kelas. Jadi nanti kita akan mengisi kelas kita itu ada materi Bapak Ibu, ada tugas, kemudian ada absensi, kemudian ada tempat menyimpan ujian ya, soal-soal ujian, kemudian di sini ada dokumentasi Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Nah, kenapa topiknya kita satukan, jadi semua materi nanti kita tumpahkan di sini. Ada materi 1, materi 2, materi 3, materi ya. Kalau misalnya dalam satu bab itu ada beberapa pertemuan ya, misalnya ini materi 1 bab 2, materi 2 bab 2, materi 3 bab 2. Jadi dalam satu bab ini ada 3 materi, jadi kita masukkan semua di sini. Nah, ini ada 2 macam nanti penentuan topiknya Bapak Ibu. Jadi di sini ada materi, tugas, kemudian absensi. Masing-masing punya kelebihan Bapak Ibu cara mengaturnya nanti kelas kita ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Untuk pertama kali ini Bapak Ibu, supaya kita bisa berinteraksi, saya buka yang ini. Saya jelaskan Bapak Ibu bagian-bagian dari kelas ini. Jadi ini nama kelas kita, dan ini tadi apa namanya? Oh, ini saya salah buka tab. Nah, ini semesternya, ini yang tampil Bapak Ibu. Kemudian
Di sini ada kode kelasnya Bapak Ibu. Ini ada kode kelasnya. Bapak Ibu nanti bergabung di kelas ini, tetapi di kelas Lontara, bukan yang ini Bapak Ibu ya. Ini untuk guru untuk guru ya, untuk guru. Ini adalah kelas milik guru. Oke, Bapak Ibu, di sini bagian tema Bapak Ibu boleh kembangkan nanti kalau misalnya kita mau mengganti temanya ya. Ini agak saya tutup saja Bapak Ibu. Kemudian boleh memilih tema yang sudah ada di sini. Ya, ada sejarah. Ini gambarnya ini agak jaringan saya di rumah juga agak-agak lambat ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, misalnya kita mau mengganti tampilannya, misalnya saya pilih ini, lalu pilih kelas. Nah, nanti secara otomatis dia akan terganti tampilannya seperti ini. Kita juga boleh mengupload foto di sini Bapak Ibu. Nanti selanjutnya Bapak Ibu boleh lanjut. Oke, kemudian di sini inilah nanti yang kode kelas ini nanti yang bisa kita bagikan ke siswa ya. Ini ke siswa. Dan boleh pula dengan menggunakan tautan ini, ya, tautan yang ini ya. Kalau kita perbesar ini boleh. Nah, ini ada di salin link undangan. Jadi ini kita boleh bagi ke grup siswa nanti atau ke grup WA atau Telegram. Baik Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai langkah awal ini untuk pembuatan akun dan pembuatan kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu peserta, saya harapkan Bapak Ibu bergabung di sini karena seperti yang saya katakan tadi bahwa Bapak Ibu untuk tugas classroom ini Bapak Ibu harus bergabung di kelas ini. Jadi namanya kelas Lontara. Oke, baik Bapak Ibu, saya bagikan ini Bapak Ibu. Ini boleh Bapak Ibu boleh bergabung sekarang ya dengan cara Bapak Ibu membuka di HP ya. Ini ada di HP saya. Jadi caranya itu dimasuk di Play Store. Ya, kemudian buka Classroom. Ketikkan Classroom-nya, jadi ketikkan Classroom-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di Bapak Ibu yang belum ada di HP-nya, karena nanti dengan segera di kelas ini nantinya. Ya, karena saya sudah menginstal Bapak Ibu, maka saya langsung buka. Jadi Bapak Ibu tentu di sini nanti di sini. Tahu ya, di sini. Nah, kalau sudah terinstall Bapak Ibu di layar ya Bapak Ibu seperti ini. Jadi kita langsung buka saja. Jadi cara mengarahkan ke siswa seperti ini ya Bapak Ibu. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu yang sudah menginstal atau sudah memiliki Classroom, masukkan kode ini, kemudian silahkan bergabung ya. Namanya kelas Lontara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu peserta nanti diharapkan semuanya bergabung di sini ya, dan di sini nanti boleh teman-teman pemateri juga yang mau bergabung, instruksi kemudian link-link tutorialnya, kemudian video tutorialnya juga bisa dimasukkan di sini. Apakah link YouTube-nya, ya, ataukah gambar, ataukah berupa video langsung atau link video, semua nanti diharapkan materinya di sini. Untuk khusus materi Classroom Bapak Ibu, lengkap tutorialnya insya Allah saya akan share di sini. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Saya lihat ini sudah ada bergabung tidak. Jadi untuk melihat anggota ini di sini. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada beberapa peserta. Terima kasih Pak Ilham, ada Bu Nurinda.
Ya, salam kenal juga dari kami, ada Pak Saleh nih. Alhamdulillah Bapak Ibu sebenarnya ini sudah menggunakan Classroom ya. Oke, mumpung saya sudah di sini Bapak Ibu, saya boleh menambahkan guru di sini Bapak Ibu ya. Jadi cara menambahkannya, ya, melalui ini Bapak Ibu. Kita ketikkan emailnya. Saya mau menambahkan Ibu Ika sudah ada emailnya nggak ya? Nggak pakai H, Pak. Ika biasa. Ika ayuviajohan@gmail.com. Ika Ayu, begini ya Bu. Oke. Johan ya. Nah, yang ini seperti ini. Nah, nanti teman-teman juga bisa ini. Kemudian saya undang. Jadi begitu caranya Bapak Ibu untuk mengundang atau menambahkan guru di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk menambahkan guru Bapak Ibu itu harus kita undang melalui ini Bapak Ibu ya, kita masukkan email. Tapi untuk menambahkan siswa Bapak Ibu, selain kita menggunakan email ya seperti ini Bapak Ibu, di bagian ini ya, di bagian icon orang plus ini kita klik kiri. Boleh kita memasukkan email di sini Bapak Ibu, masukkan emailnya siswa, atau kita mengambil yang ini saja ya, salin link undangan ya, salin link undangan. Kemudian saya kirim ke WA saya ke grupnya peserta ya, seperti ini. Saya masuk di grup peserta WA-nya, kemudian saya paste di sini, kemudian kirim. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti, nah ini linknya ya, ini link ya, ini boleh diberikan informasi ke siswa ya, silahkan gabung di Classroom ya, kelas berapa ya, kelas Lontara. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tidak, kita boleh melakukannya seperti tadi. Jadi kita back lagi Bapak Ibu ke kelas ini ya, ke halaman depan, kemudian kita tampilkan kode kelasnya, kemudian ini kita copy ya, klik kanan baru copy, lalu juga kita masukkan di grup WA. Nah, ini sudah ada yang share. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti itu, kode kelas kita sudah tersebar ke WA ini. Nah, oke. Untuk sebagai siswa ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita sebagai siswa mau bergabung di Classroom, misalnya ini saya menggunakan akun yang satu ini ya. Ini yang satu ini di kelas ya. Jadi misalnya ini akun yang satu ini saya mau bergabung di kelas Lontara tadi ya, saya boleh menambahkan ini ya. Di sudut kanan atas di sini, ini saya pilih klik kiri. Kemudian saya ambil gabung ke kelas. Kemudian di bagian kode kelas ini saya masukkan kode ya, kode yang dikirim oleh Bapak Ibu guru nanti ya, masukkan ini ya. Nah, kemudian di bagian sudut kanan atas pilih gabung. Jadi gabung ya. Pilih gabung. Jadi karena saya gabung tidak ya. Oke, saya gabung. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini kelas baru saya. Di sini saya bisa melihat siapa teman-teman saya yang sudah bergabung di sini. Nah, ini ada, oh luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, ini anggota saya, teman-teman saya sekelas ya. Oke, untuk bergabung di kelas ini tidak ada masalah Bapak ya Ibu ya. Ini kita sudah menambahkan siswa. Sini. Iya, Ibu. Link yang dibagikan untuk gabung di grup itu masih di kelas PAI. Oh iya kah? Ya, bisa di-share ulang Pak.
Oke, saya mau, padahal itu adalah apa ya? Oke, saya ganti Bapak Ibu ini ya, ini di sini. Ini saya kemudian ini ya, ambil ini saling link. Bapak Ibu mohon maaf itu kelas siswa saya ya, tolong keluar. Oke, ini sama enggak ya? Saya klik ini. Classroom-nya Lontara. Oke, sudah benar Bu. Ya, sudah benar Bu. Yang saya terakhir yang saya buka itu sudah langsung masuk. Ya, link ini juga bertujuan Bapak Ibu ya, supaya anak-anak juga kalau misalnya silakan masuk di Classroom. Misalnya biasa kita kalau mau mengajar anak-anak kadang lupa rosternya. Link ini juga bisa kita ini ya, kita masukkan di chat ya, silakan masuk. Ya, misalnya kita buat pengumuman, silakan gabung nak ya, misalnya. Ya, silakan gabung di kelas sekarang. Nah, itu. Jadi, pas siswa klik link ini, dia langsung masuk kelasnya, Bapak Ibu. Dia langsung masuk di kelasnya, dia tidak perlu lagi dia buka Classroom, buka ini. Pas dia klik ini, dia langsung bergabung di kelasnya. Di kelas yang dituju, Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya kita mengajar 2 mata pelajaran ini Pak Dirmi, ini Pak Plan mengajar. Misalnya 2 ya, PKN dengan pendidikan agama. Ini kelas mana lagi ya? Apakah PKN-nya atau agamanya? Jadi kalau pas kita buat pengumuman di grup WA-nya mereka misalnya ya kita umumkan silakan masuk di grup. Nah, langsung klik ini dia otomatis terarah ke kelas yang dimaksud. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan mengelola kelas ya. Jadi di sini saya sebagai siswa ya Bapak Ibu. Di sini saya sebagai guru. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini bagian diskusi Bapak Ibu ya. Di sini bagian diskusi dan semua informasi dan pengumuman itu biasanya ada di sini. Termasuk kalau ada guru ya atau ada siswa yang membuat pengumuman seperti ini, Bu Ami, Pak Ahmad, ya terima kasih Bapak sudah merespon ya pembelajaran kita sore hari ini. Nah, sekarang kita masuk di tugas kelas Bapak Ibu. Di tugas kelas inilah nanti Bapak Ibu akan menumpahkan segala jenis materi dan tugas beserta materi hal-hal lain yang dianggap perlu untuk siswa kita. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan membuat topik. Cara membuat topiknya itu Bapak Ibu saya kembali ke sini lagi. Di sini saya ada 2 kelas, ada 2 macam kelas pengaturan topiknya Bapak Ibu. Kita boleh membuat topik misalnya pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Ya, di pertemuan 1 nanti kita akan masukkan materi, masukkan tugas, masukkan absensi, atau masukkan dokumentasi lain. Di pertemuan 2 juga begitu. Misalnya ada materi soal, kemudian media lainnya terkait dengan pertemuan 2. Kemudian pertemuan 3 juga begitu seterusnya. Nah, di sini adalah salah satu alternatif penentuan topik. Terserah nanti Bapak Ibu mau memilih yang mana. Terus yang kedua, ini yang biasa saya pakai Bapak Ibu. Di sini saya hanya menentukan tidak banyak topik. Jadi di sini saya hanya menentukan ini ya sebenarnya. Absen, tugas, materi, dan ujian. Ya, evaluasi. Hanya 4 topik yang saya buat. Di mana nanti saya mengisi semua materi saya, mulai materi pertama sampai materi pertemuan terakhir, semua tumpah di sini. Begitu juga tugasnya semua tugas 1 sampai tugas selanjutnya semuanya tumpah di sini. Kita masukkan semua di sini. Absensi juga kita demikian. Jadi semua absen di sini. Masing-masing punya kelebihan Bapak Ibu. Kelebihannya yang ini ketika siswa mau mengerjakan seluruh tugasnya, nanti itu tampilannya juga mirip seperti ini Bapak Ibu, termasuk kita guru ya. Kita bisa memeriksa tugas 1, tugas 2, langsung di sini semua. Kita bisa cek, ini tugas 1, berapa orang yang sudah melakukan, tugas terakhir berapa, ya seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, demikian pula dengan materinya. Kita punya materi 1, materi 2, materi 3, materi 3. Di sini jelas. Di sini Bapak Ibu, bagusnya juga ini itu sama dengan agenda ya. Nah, agenda. Cuma nanti kita agak-agak ribet di sini. Kenapa? Misalnya kita harus masukkan materi, itu kan caranya berbeda. Masukkan tugas juga ada caranya, perlakuannya juga berbeda. Kemudian absennya juga demikian. Nah, ketika siswa misalnya terkendala dengan jaringan atau mungkin HP-nya tidak sempat digunakan karena orang tuanya tidak sempat pulang hari itu, mereka nanti akan membuka semua file-file ini ya, file-file ini mulai dari pertemuan 1. Ini tugas saya di mana ya? Pertemuan 1 atau apa ya? Nah, pertemuan 2 atau itu belum ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dari terserah nanti semuanya ini adalah bagus, tergantung nanti kesiapannya Bapak Ibu mau melakukan yang mana. Oke, baik Bapak Ibu, saya kembali ke kelas. Saya mengikuti yang biasa saya pakai ya Bapak Ibu. Saya menggunakan 4 topik ini. Ya, oke. Saya kembali ke kelas. Nah, di sini kita mau mulai hal baru. Jadi di sini pilih buat, plus buat ini, kemudian kita pilih topik. Topiknya misalnya materi. Kemudian pilih tambahkan. Kemudian saya buat memang ini ya, saya sudah siap memang terlebih dahulu materi, kemudian tugas. Kemudian buat lagi, kemudian sama caranya Bapak Ibu. Absen. Tambahkan. Kemudian buat lagi, kemudian buat topik evaluasi. Kemudian tambahkan. Nah, oke Bapak Ibu. Topik ini kita bisa atur sesuai dengan urutan keinginan kita Bapak Ibu. Biasanya itu kan materi itu biasanya di atas. Jadi ini kita drop ya, kita klik tahan ya, klik kiri tahan baru geser ke atas baru lepas. Nah, kemudian tugas seperti ini Bapak Ibu. Kemudian absennya terakhir evaluasi. Nah, oke, topik ini sudah jadi Bapak Ibu. 4 topik ini, nah disinilah nanti kita maaf, semua materi kita masukkan di sini, tugasnya siswa nanti juga kita akan masukkan di sini, dan semua absen kita masukkan di sini. Oke, untuk memasukkan materi, tugas, absen dan lain sebagainya Bapak Ibu, termasuk topik ini itu kita selalu masuk di tugas kelas, kemudian buat. Jadi sekali lagi masuk di tugas kelas, kemudian pilih tanda icon tambah buat ini ya, kita buat. Kemudian karena kita mau membuat materi di sini Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu pilih materi juga. Nah seperti ini. Kemudian judul materinya Bapak Ibu, misalnya, jadi saya biasanya memberikan judul seperti ini Bu, materi 1 ya, bab 1. Jadi misalnya dalam satu topik ya, dalam satu tema itu ada beberapa pertemuan Bapak Ibu. Di sini kita bisa memberikan judul seperti ini ya. Materi 1 bab 1. Mungkin juga boleh di sini misalnya materi pertemuan 1, itu maksudnya ya, materi pertemuan 1 bab 1. Nah, misalnya di sini ini mohon maaf karena anak agama Islam Bapak Ibu, yang agama lain tolong menyesuaikan, atau mata pelajaran lain juga boleh menyesuaikan. Aku selalu dekat. Oke Bapak Ibu, deskripsinya di sini Bapak Ibu ini juga tidak opsional ya, artinya menyesuaikan dengan keadaan materi kita, penyampaian kita ke siswa itu seperti apa. Yang jelasnya siswa bisa memahami apa yang kita inginkan terkait dengan materi ini. Biasanya saya di sini Bapak Ibu misalnya disajikan materi tentang bla 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 ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ya itu disambung bla bla, kemudian tersedia
Ya, atau di sini biasa silahkan ya, silahkan buka. Nah, biasanya di sini kalau misalnya kita isi video Bapak Ibu, maka kita jelaskan bahwa video ya. Nah, video kalau berupa buku, maka yang kita tulis adalah modul. Ya, kalau misalnya nanti Bapak Ibu hanya menyediakan link, ya bisa kita tuliskan link saja. Kalau gambar Bapak Ibu ya tulis di sini gambar, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini menyesuaikan saja Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita pilih tambahkan ya. Kita pilih tambahkan di sini. Nah, yang pertama video dulu Bapak Ibu ya. Pertama kita masukkan video. Jadi misalnya kalau materi satu ini kita mau masukkan video Bapak Ibu. Nah, kita pilih tambahkan. Di sini Bapak Ibu videonya apakah berada dalam drive kita atau hanya berupa link atau berupa file atau berupa dari YouTube. Jadi misalnya kalau saya memiliki video di drive saya, maka kita pilih drive seperti ini, Bapak Ibu kita klik kiri saja, dan otomatis nanti Classroom membawa kita ke dalam drive yang kita punya. Jadi karena ini adalah email baru Bapak Ibu, ini drive saya. Ya, masuk di sini. Di sini ada, mudah-mudahan ada masuk video. Nah, di sini tidak ada video. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu sudah punya video misalnya ya, maka tinggal klik saja di sini baru sisipkan. Ya, saya sisipkan Bapak Ibu. Ya, kita pilih sisipkan. Karena saya tidak punya video, saya tidak masukkan di sini. Nah, mungkin videonya kita ambil di YouTube ya. Tadi ada ini di YouTube ya, di YouTube atau di link yang lain. Jadi caranya Bapak Ibu, kita ambil buka tab baru ya, buka tab baru, kemudian klikkan video pembelajaran Iman aku selalu dekat. Nah, seperti di sini sudah banyak di YouTube Bapak Ibu. Ini kita boleh pakai walaupun videonya orang lain misalnya ya. Kalau Bapak Ibu punya akun YouTube itu lebih sip lagi lah kalau misalnya menggunakan video-video milik kita. Kalaupun tidak, kita boleh menggunakan video dari orang lain, tetapi ya jangan lupa ya dibantu untuk di like and subscribe ya, supaya sebagai ucapan terima kasih kita bahwa kita sudah menggunakan video teman-teman kita dari seluruh Indonesia. Seperti ini, seperti yang tampil ini video dari Pak Guru Muja ya misalnya Bapak Ibu. Oke, kita skip saja untuk mempercepat ya. Ini kita ambil linknya Bapak Ibu ya. Kita ambil linknya, boleh kita ambil di sini. Ini kita di sini, ini kita blok ya di atas. Kita mengambil di sini. Ya, nah, di sini bilang bagikan, ada tulisan bagikan, kemudian kita saling link. Jadi kita boleh mengambil di sini. Oke, kami mengambil kembali ke tab Classroom kita, kemudian kita tambahkan, kemudian ambil atau pilih link, ya. Kemudian klik kanan di bagian ini, lalu kita paste, kemudian tambahkan link. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Nah, materi satu ini sudah. Ya. Oke, saya contohkan ya di sini saja ya Bapak Ibu, supaya lebih hemat waktu. Nah, bagaimana misalnya kalau dari YouTube ini ya, kita klik apa bedanya Bapak Ibu? Kita langsung ambil YouTube ya. Nah, ini kita bisa cari di sini Bapak Ibu. Aku selalu dekat dengan Allah. Kemudian kita cari. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita pilih saja salah satunya, kemudian tambahkan. Nah, seperti itu caranya menambahkan dari video Bapak Ibu. Oke. Oke, kita coba lagi cara yang lain Bapak Ibu. Misalnya kalau dari file ya, misalnya ini dari file,
kita pilih file, lalu otomatis nanti masuk di komputer ya, isi komputer kita ya. Nah, kita pilih upload, kemudian pilih browse, kemudian carilah video Bapak Ibu. Misalnya ini saya video di dalam komputer saya, ini saya masukkan, kita klik ini. Setelah dapat kita klik kiri lalu open. Halo, Iya, Ibu. ini waktu tinggal 7 menit untuk Bapak. Iya. Saya mengingatkan Tabe. Oke, 7 menit. Iya ya. Oke, terima kasih Bu. Saya percepat Iya. ya Bapak Ibu. Oke. Iya. Jangan khawatir ya Bapak Ibu. Aduh, saya lupa tadi. Nah ini Tabe, saya edit Nanti dulu insya Bapak Allah Ibu. Pak, nanti insya Allah Bapak Di Ibu sini, nanti kita ya. akan lanjutkan di semua. hari Sabtu insya Allah, di kelas di hari Sabtu Pak, insya Allah. Ya, betul. Iya. Dan insya Allah juga saya akan berikan tutorial lengkapnya Bapak Ibu sampai mendesain dan bagaimana cara membuat beacon di ini. Kemudian juga insya Allah kita akan juga bagaimana classroom itu kita gunakan untuk menyelenggarakan ujian nasional di mana kita bisa memantau siswa dari rumah. Jadi mereka bisa ujian, kita bisa melihat gerak-gerik mereka, kemudian bisa merekam suara dari mereka dengan melalui classroom ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini karena ini adalah tanggung jawab moral bahwa penyampaian materi ini harus disampaikan dalam waktu sedetail ini Bapak Ibu. Oke, di sini saya lanjutkan sedikit ya Bu, Bapak. Kemudian di sini sebelum kita posting ini Bapak Ibu, kita atur di sini kelasnya. Jadi kalau misalnya ada beberapa kelas ya, kita mau kirimkan materi ini, maka kita tinggal centang saja di sini. Jadi kalau ada 5 kelas paralel bisa kita centang saja di sini. Oke. Nah, setelah itu kita klik dulu di luar. Kemudian kita pilih topik ya, karena ini kita buat materi, maka topiknya pasti materi supaya nanti tidak sama tadi, Bapak Ibu tadi sama tadi, bahkan dia berada di luar topik. Oke, jika sudah Bapak Ibu, di bagian ini di sini ada posting, ada jadwalnya, jadi kita bisa menjadwalkan kapan tugas atau materi ini kita mau serahkan ke siswa. Oke, jika sudah Bapak Ibu saya posting ya, kita klik posting kemudian pilih posting lagi. Ya, terkait dengan selanjutnya masukkan tugas, absen, evaluasi Bapak Ibu, semuanya sudah saya punya tutorial Bapak Ibu ya, baik dengan cara menggunakan komputer ataupun menggunakan laptop, semuanya ada insya Allah. Termasuk bagaimana cara membuat beacon di classroom. Ini oke, masih ada Bu ya? Masih ada sesi tanya jawab. Masih ada sesi tanya jawab, Pak. Masih ada sesi tanya jawab. Kita berikan kepada peserta. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke. Terima kasih Bapak presenter kita pada hari ini. Terima kasih Pak Dirlan, Bapak Ibu. Untuk sesi berikutnya ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya bisa menekan raise hand yang ada di room chatnya. Kemudian bagi yang mau chat silahkan disediakan di room chat juga. Oke, Opa, ini ada Tabe. Ada pertanyaan. Saya mulai dari Ibu Lestari Geliman. Pertanyaannya begini Pak, apakah ada cara mudah melihat nama siswa dalam akun Google Classroom? Karena anak-anak itu biasanya kan menggunakan akun orang tuanya. Jadi gimana cara melihat siswa tersebut Pak di dalam Google Classroom? Terima kasih. Oh, ya. Oke, makasih banyak ya Ibu ya. Ini memang sebuah kendala memang di classroom itu Bapak Ibu, apabila siswa itu menggunakan email yang notabene bukan miliknya, apakah dia milik orang tua atau kakaknya. Dan ada lagi bahkan bisa menambahkan ya kerumitan masalah itu, apalagi kalau misalnya siswa itu misalnya dia serumah, dia menggunakan satu HP untuk 3 siswa.
Nah, ini akan telan ya di bagian ini, di sudut kanan atas itu ada yang icon gigi ya. Nah, kemudian di bagian setelan masuk di bagian setelan ini ya, di sini. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini ada menu utama ya, di ikon menu utama ini ada di sudut kiri atas. Kemudian kita masuk di setelan. Nah, kemudian di sini ada ubah akun ya. Di sini ada ubah akun. Nanti otomatis itu Bapak Ibu kita diarahkan ya, kita coba saja langsung masuk sini, Jadi kita klik. Ini merubah foto ya. Merubah foto. Cuma merubah foto kayaknya. Caranya itu Bu ya, sebenarnya kita harus merubah akun ya, merubah akun. Ini di sini hanya merubah foto kayak foto ya. Foto profil Anda dilihat. Ini saya batalkan saja. Ya, jadi harus masuk di setelan akun Bapak Ibu. Jadi otomatis nanti nama akun nama emailnya berubah namanya. Nanti masuk di sini, kemudian di bagian data dan personalisasi. Mana? Tentang informasi pribadi. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa masuk di info pribadi ya. Jadi di sini kita bisa merubah foto, kemudian merubah nama akunnya. Jadi nah, di sini masukkan namanya, siapa namanya? Ya, misalnya ya, kemudian kalau sudah simpan, ya, simpan. Otomatis nanti akan berganti nama akun siswa itu menjadi namanya sendiri. Oke, demikian Bapak Ibu, kemudian pilih simpan. Tapi karena saya tidak mau mengganti ini Bapak Ibu, saya batalkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Atau saya praktekkan ya. Mungkin nanti saja Pak, insya Allah nanti di hari saya saja waktu tugas ya. Ini seperti itu ada lagi berikutnya. Jadi ada lagi materi untuk berikutnya. Waktu juga ini sudah lewat sekali, kemudian waktu sholat asar juga sudah terlewati agak jauh. Iya. Jadi mungkin iya, sebenarnya ini masih ada Pak yang mau bertanya langsung, tapi karena waktu juga yang membuat kita seperti ini ya, jadi mau tidak mau insya Allah ya Pak, kita akan lanjutkan di hari Sabtu nanti di kelas masing-masing ya Pak, untuk khusus classroom. Mohon maaf Bu, saya tambahkan, kalau ada teman-teman mau bertanya, silakan bertanya di yang sudah gabung di classroom Bapak Ibu, boleh bertanya langsung di sini. Oh iya. Di bagian forum Bapak Ibu. Oh iya Pak, iya. Nanti saya jawab semampu saya. Iya. Oh iya, silakan Bapak Ibu peserta. Jadi kita sudah punya kelas juga di classroom, jadi silakan yang mau bertanya kepada Bapak materi dipersilahkan. Iya. Mungkin Pak. Sampai di sini mungkin untuk materi kita untuk classroom. Ya, saya terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktu pada sore hari ini. Kepada panitia juga kami ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu peserta, terima kasih banyak sekali atas partisipasinya, baik berupa donasi yang telah kita salurkan untuk saudara-saudari kita di Masamba. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Kalian adalah memang yang terbaik untuk Nusantara. Saya serahkan kepada Ibu host kita, Ibu Yaya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Amdi dan khususnya pada hari di sesi kedam ini ada Pak Dirlan,
Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti ya dilanjutkan di classroom-nya saja untuk lebih lanjutnya. Dan baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu karena masih ada materi selanjutnya, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya tutup untuk di sesi 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya. Terima kasih. Kita dulu ya. Kita break dulu ya. Kita break dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi jam 4:05 kita masuk lagi. Silakan istirahatkan kuotanya. 15 menit lagi kita akan masuk ke sesi 7 dan 8. Ya, terima kasih Bu Ika. Sama-sama Bu Yaya, Bu Amdi. Ya, Pak Dirlan. Saya pindahkan hostnya ke Bu Ika ya. Oh iya, sudah stop. Bu Yaya, terima kasih ya. Bu Yaya, terima kasih. Pak Dirlan, makasih. Oke, Sukses silakan Bapak Ibu semua. yang mau istirahat, boleh. Yang mau sholat juga silahkan untuk sholat. 15 menit lagi kita mulai.